Bertemu kembali kita dalam pembelajaran akuntansi perbankan. Topik kali ini adalah akuntansi penyertaan, di mana akan dibahas tentang pengertian penyertaan, jenis-jenis metode akuntansi penyertaan, metode biaya cost method, metode ekuitas equity method, dan penyertaan dari konversi kredit. Materi ini akan disampaikan oleh Hafizah Az-Zahra, Ina Aprilia Kartika, dan Nurul Salamah. Pembelajaran ini dilaksanakan di program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, mari kita saksikan penyampaian materi berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang akuntansi penyertaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ada saya, Hafizah Zahra. Saya Ina Aprilia Kartika. Saya Nurul Salamah, dan kami dari Pendidikan Akuntansi 2018 Universitas Negeri Jakarta. Akuntansi penyertaan. Penyertaan bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain, bank mempunyai banyak alternatif pilihan antara lain penyaluran dana dalam jangka pendek dan penyaluran dana dalam jangka panjang. Nah, penyaluran dana dalam jangka pendek diperlukan oleh bank untuk menjaga likuiditas jangka pendek dan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Penyaluran dana panjang antara lain adalah penyaluran dana dalam kredit jangka panjang, dan penyertaan saham. Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lainnya, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau lainnya. Tujuan bank melaksanakan penyertaan bank yaitu untuk mencari keuntungan serta menguasai dan mengendalikan perusahaan. Ada dua pencatatan akuntansi penyertaan. Yang pertama ada metode biaya atau cost method, dan yang kedua ada metode ekuitas atau equity method. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizah Az-Zahra. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode biaya atau cost method. Nah, metode biaya sendiri itu merupakan metode yang mencatat investasi yang dilakukan oleh bank sebesar biaya perolehan atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan saham perusahaan lain dengan persentase kepemilikannya itu di bawah 20%. Yang pertama kita akan bahas itu tentang pembelian saham, pengumuman dividen, dan pembayaran dividen. Langsung aja ke ilustrasinya. Pada tanggal 1 April 2007, Bank Bima membeli 5.000 lembar saham dengan harga 2.000 per lembar saham di PT Bima Life. Biaya pembelian saham itu sebesar 5 juta. Total saham di Bima Life itu ada 5 juta lembar saham. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007, PT Bima Life telah melaporkan adanya laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 10 miliar. Pada tanggal 1 Februari 2008, PT Bima Life mengumumkan akan membagi dividennya sebesar 80% dari laba periode 2007. Dan tanggal 1 Maretnya dilakukan pembayaran tunai atas dividen. Nah, yang pertama itu pembelian saham. Tadi kan Bank Bima itu membeli saham sebesar 500 lembar dikali per lembar sahamnya itu 2.000. Jadi totalnya itu 1 miliar. Kemudian biaya pembeliannya 5 juta. Jadi total yang harus dikeluarkan oleh Bank Bima itu 1 miliar 5 juta. Untuk jurnalnya sendiri, pada tanggal 1 April 2007 muncul akun penyertaan di PT Bima Life di debit 1 miliar 5 juta. Kemudian karena dia membeli sahamnya dengan kas atau rekening gironya, makanya kas atau rekening gironya itu dikredit sebesar 1 miliar 5 juta.
Kemudian yang kedua itu ada pengumuman dividen. Dividen yang dibagi itu 80% dari laba yang didapatkan. Nah, laba yang didapatkan itu kan 10 miliar. Jadi 80% dikali 10 miliar itu mendapat 8 miliar. Kemudian bagian keuntungan untuk Bank Bima sendiri itu 10%. Kenapa sih 10%? Itu didapat dari total saham yang dimiliki oleh Bank Bima itu kan cuma 500 lembar saham dari total keseluruhannya itu 5 juta. Jadi jika dipersenkan itu cuma dapat 10%. Kemudian dikali 8 miliar tadi, jadi hasilnya itu cuma dapat 80 juta. Jadi di jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2008 muncul akun piutang dividen. Karena baru diumumkan, tapi sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, artinya di sini bisa dilihat ya, piutang sama pendapatannya sama-sama bertambah. Piutang bertambah di debit 80 juta dan pendapatan dividen bertambah di kredit 80 juta. Kemudian yang ketiga itu pembayaran dividen. Karena sudah dibayarkan atau diterima secara tunai, jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2008 otomatis dapat kas di debit 80 juta. Kemudian karena sudah dibayar, makanya piutang dividennya itu yang tadinya dibukukan pada tanggal 1 Februari 2008 itu dihilangkan, kemudian piutang dividennya dikredit sebesar 80 juta. Nah, namun pembayaran dividen tidak diberikan dalam bentuk tunai, akan tetapi dalam bentuk saham. Maka pemberian dividen ini tidak berpengaruh pada pencatatannya. Pembagian dividen itu akan berpengaruh pada harga perolehan saham yang saham per lembarnya. Dalam kasus di atas, harga perolehannya itu jadi Rp2.010. Itu didapat dari 1 miliar 5 juta dibagi 500 lembar sahamnya. Nah, ada contohnya misalnya pembagian dalam bentuk sahamnya tuh gini. Pemegang saham itu mendapat dividen berupa saham dengan ketentuan setiap 10 lembar saham itu akan mendapat 1 lembar saham. Maka Bank Bima akan mendapat 50.000 lembar. Itu didapat dari 1/10 dikali 500 lembar. Nah, dengan adanya tambahan saham 50 lembar, maka jumlah saham yang dimiliki Bank Bima di PT Bima Life sekarang itu jadi 550 lembar. Tapi harga perolehannya itu jadi turun dari yang tadinya 2.010 per lembar itu menjadi Rp1.827 per lembar. Nah, dengan penurunan harga perolehan saham per lembar, itu tidak perlu dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut. Perubahan harga perolehan per lembar sahamnya akan berpengaruh pada penjualan saham. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya di penjualan penyertaan saham. Nah, ilustrasi yang pertama, jika penjualan penyertaan saham itu di atas harga perolehan. Nah, pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150 lembar saham PT Bima Life dengan harga 2.100 per lembar. Nah, harga jual sahamnya itu 150.000 dikali 2.100 itu 315 juta, kemudian harga perolehannya 150.000 dikali 1.827 itu 274.50.000. Nah, bisa dilihat kalau misalnya Bank Bima berarti punya keuntungan 40.950. Untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 31 Maret 2008 muncul kas, karena kan dia menjual, berarti kan nanti otomatis dia dapetin kas 315 juta itu di debit. Karena dia menjual sahamnya, berarti penyertaan saham itu berkurang di kredit 274.50.000. Kemudian karena dia untung, si Bank Bimanya, makanya muncul akun keuntungan penjualan atas penyertaan saham itu di kredit 40.950. Nah, selanjutnya ada ilustrasi penjualan penyertaan saham di bawah harga perolehan. Pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150 lembar saham PT Bima Life dengan harga 1.500 per lembar. Harga jual sahamnya 150.000 dikali 1.500 itu 225 juta, kemudian harga perolehannya 150.000 dikali 1.827 itu 274.50.000.
bisa dilihat kalau misalnya si Bank Bima ini mengalami kerugian sebesar 49.050.000. Untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 31 Maret 2008 karena dia menjual sama otomatis kas itu muncul di debit 225 juta. Kemudian karena Bank Bima ini rugi, berarti kan yang menanggung semua kerugiannya itu si Bank Bima. Makanya kerugian penjualan atas penyertaan sahamnya itu didebit sebesar 49.050.000. Kemudian karena dia menjual, berarti kan sahamnya berkurang, makanya penyertaan saham itu dikredit sebesar 274.050.000. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina Aprilia. Ya, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai metode ekuitas. Metode ini digunakan apabila bank memiliki penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Jadi kalau misalkan si bank punya kepemilikan itu 20%, digunakan metode ekuitas, dan sebaliknya jika kurang dari 20% maka digunakan metode biaya. Sama seperti tadi, yang pertama ada pembelian saham, pengumuman dividen, dan pembayaran dividen. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 April 2007, Bank Bima membeli 500.000 lembar saham dengan harga 2.000 per lembar saham dari PT Bima Life. Biaya pembelian saham yaitu sebesar 5 juta. Total saham PT Bima Life sebanyak 2 juta lembar saham. Pada tanggal 31 Desember 2007, PT Bima Life telah melaporkan adanya laba untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 10 miliar rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2008, PT Bima Life mengumumkan akan membagi dividen sebesar 80% dari laba periode 2007, dan tanggal 1 Maret 2008 dilakukan pembayaran tunai atas dividen. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pembelian saham. Pembelian saham pada tanggal 1 April 2007, Bank Bima membeli 500.000 lembar saham dengan harga 2.000 per lembar dari PT Bima Life dengan biaya pembelian 5 juta. Jadi jurnalnya yaitu pertama penyertaan saham PT Bima Life. Ini didapat dari 500.000 lembar dikali 2.000, maka hasilnya 1 miliar. Jadi penyertaan PT Bima Life di debit 1 miliar 5 juta. Lalu untuk kasnya sama, yaitu sebesar 1 miliar 5 juta di kredit. Kenapa ada 5 juta? Karena ini merupakan adanya tambahan dari biaya pembelian. Jadi 1 miliar ditambah 5 juta, maka hasilnya 1 miliar 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pengumuman dividen. Pengumuman dividen itu didapat dari laba Bank Bima. Labanya ini dibagi dengan total saham PT Bima Life 2 juta lembar dikali 100%. Jadi PT saham di Bima Life ini kan ada 500.000 lembar. 500.000 lembar dibagi dengan total saham PT Bima Life 2 juta lembar lalu dikali dengan 100%. Jadi hasilnya yaitu 25%. Jadi bagian laba Bank Bima yaitu sebesar 25%. Nah, 25% ini dikali 10 miliar. Jadi hasilnya yaitu 2 miliar 500 juta. Nah, untuk jurnalnya karena ini baru pengumuman, maka dicatat yaitu di debit penyertaan saham sebesar 2 miliar 500 juta, lalu untuk dikredit yaitu pendapatan dari penyertaan saham sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembayaran dividen pada tanggal 1 Maret 2008. Pembayaran dividen ini dibagi dengan 80% dikali 10 miliar dikali 25%. Jadi 80% ini merupakan dividen yang dibagi oleh Bank Bima dan 25% ini adalah bagian laba Bank Bima. Jadi hasilnya 80% dikali 10 miliar dikali 25% yaitu 2 miliar. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2008 yaitu kas di debit 2 miliar rupiah, lalu penyertaan saham di kredit 2 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu merupakan penjualan penyertaan saham. Penjualan penyertaan saham itu dibagi dua. Yang pertama di atas harga perolehan. Dalam hal ini, nilai yang tercatat, maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan penjualan penyertaan.
Ilustrasinya yaitu pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga 2.100 per lembar. Jadi harga jual saham yang pertama yaitu 150.000 lembar dikali 2.100 rupiah, yaitu hasilnya 315 juta. Lalu harga perolehannya yaitu 150.000 dikali 2.010 rupiah, maka hasilnya 301.500.000. Nah, dari penjualan di atas harga perolehan ini didapat keuntungan, yaitu merupakan pengurangan dari harga jual saham dikurang harga perolehan. Jadi keuntungannya yaitu sebesar 13.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 31 Maret 2008 yaitu kas di debit 315 juta rupiah. Lalu untuk di akun kredit ada dua, yaitu yang pertama penyertaan saham dengan nominal 301.500.000 rupiah. Lalu yang kedua yaitu keuntungan penjualan atas penyertaan saham dengan nominal 13.500.000 rupiah. Lalu ilustrasi yang kedua yaitu penjualan penyertaan saham di bawah harga perolehan. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 31 Maret 2008, Bank Bima menjual 150.000 lembar saham PT Bima Life dengan harga 1.500 per lembar. Yang pertama kita cari yaitu harga jual saham 150.000 dikali 1.500 rupiah, maka hasilnya 225 juta. Lalu selanjutnya untuk penghitungan harga perolehan yaitu 150.000 dikali 2.010 rupiah, maka hasilnya 301.500.000. Nah, dari penyertaan di bawah harga perolehan ini didapat kerugian karena harga jual saham lebih rendah daripada harga perolehan, yaitu kerugiannya sebesar 76.500.000 rupiah. Maka pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2008 kas di debit dengan harga dengan nominal 225 juta rupiah. Lalu karena kerugian maka munculnya di debit yaitu kerugian penjualan atas penyertaan saham dengan nominal 76.500.000 rupiah, dan yang terakhir di kredit yaitu penyertaan saham dengan nominal 301.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Salamah. Selanjutnya ada penyertaan dari konversi kredit. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, salah satu upaya yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan konversi kredit bermasalah menjadi penyertaan. Nah, dengan dilakukannya konversi kredit, maka outstanding kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit, dan bank memiliki sebagian atau seluruh modal debitur. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan sementara sehingga dinilai dengan metode biaya atau cost method, tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan. Yang pertama ada nilai penyertaan lebih rendah dari outstanding kredit yang dikonversi. Nah, di sini ada ilustrasinya. PT Mundur Abadi adalah debitur kredit macet dengan saldo kredit pokok sebesar 550 juta dan tunggakan bunganya 200 juta. Pada tanggal 1 Mei 2007 disepakati bahwa PT Mundur Abadi memberikan 200.000 lembar saham dengan harga 2.500 per lembarnya. Di sini kita akan menjurnal dua kali ya. Yang pertama ada konversi kredit menjadi kontingensi. Nah, yang pertama kita hitung dulu harga sahamnya. 200.000 dikali 2.500 yaitu ada 500 juta harga saham yang diterima oleh bank. Lalu total kewajiban pokok PT Mundur Abadi itu ada 550 juta. Nah, jika nilai penyertaannya lebih rendah dari outstanding kredit, maka dihitung menjadi kerugian konversi kredit. Jurnalnya pada tanggal 1 Mei 2007, penyertaan modal sementara di debit 500 juta. Kenapa di debit? Karena bank menerima sahamnya otomatis di debit. Lalu ada kerugian konversi kredit sebesar 50 juta di debit, dan kredit yang diberikan 550 juta di kredit. Kenapa kredit yang diberikan ada di kredit? Karena biaya kredit bermasalah itu akan berkurang. Karena kan biaya kredit bermasalah akan ditukarkan dengan nilai penyertaan atau saham. Otomatis berkurang jadi di kredit.
Lalu yang kedua ada jurnal balik tagihan kontingensi. Nah, pada tanggal 1 Mei 2007, rekening lawan 200 juta ada di debit dan pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian di kredit 200 juta. Selanjutnya ada nilai penyertaan lebih besar dari outstanding kredit yang dikonversi. Bila nilai penyertaan lebih besar dari kewajiban pokok kredit, maka selisihnya akan dicatat sebagai pendapatan bunga kredit yang ditangguhkan, atau pendapatan ini nanti akan dikredit bertambah. Maka ada ilustrasi, PT Mundur Abadi adalah debitur kredit macet dengan saldo kredit pokok sebesar 550 juta, dan tunggakan bunganya ada 200 juta. Pada tanggal 1 Mei 2007, disepakati bahwa PT Mundur Abadi memberikan 200.000 lembar saham dengan harga 3.500 per lembar. Kita menjurnal 2 kali. Yang pertama ada konversi kredit menjadi penyertaan, lalu nanti ada jurnal balik tagihan kontingensi. Yang pertama, kita hitung dulu harga sahamnya. 200.000 dikali 3.500, yaitu ada 700 juta. Itu harga saham yang akan diterima oleh bank. Lalu total kewajiban pokok yang tidak dibayar oleh PT Mundur Abadi itu ada 550 juta. Sehingga harga sahamnya lebih besar, otomatis bank memiliki pendapatan bunga kredit ditangguhkan. Selisihnya 150 juta. Jurnalnya pada tanggal 1 Mei 2007, penyertaan modal sementara di debit 700 juta, karena bank menerima sahamnya otomatis di debit, lalu pendapatan bunga kredit ditangguhkan 150 juta, dan kredit yang diberikan 550 juta. Kredit yang diberikan ini berarti biaya kredit bermasalah PT Mundur Abadi berkurang, karena ditukar dengan penyertaan saham. Lalu yang kedua ada jurnal balik tagihan kontingensi. Pada tanggal 1 Mei 2007, rekening lawan di debit 200 juta dan pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian 200 juta. Sekian pemaparan materi akuntansi penyertaan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.